Perkenalkan, nama saya Santika Mapahena. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa disebut sebagai UMPI. Di sini saya akan menunjukkan materi tentang fraktur femur. Nah, apa itu fraktur femur? Fraktur merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang rawan baik yang bersifat total maupun sebagian, biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Fraktur femur adalah terputus atau hilangnya kontinuitas tulang femur. Kondisi fraktur femur ini secara klinis dapat berupa fraktur femur terbuka yang disertai dengan kerusakan jaringan lainnya, dan fraktur femur tertutup yang dapat disebabkan oleh trauma pada paha secara langsung. Penyebab dari fraktur femur ini biasa terjadi pada para muda yang mengalami kecelakaan bermotor atau jatuh dari ketinggian. Nah, penyebab fraktur femur ini yaitu antara lain yang pertama kekerasan secara langsung yang menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. Nah, fraktur demikian sering bersifat fraktur terbuka dengan garis patah melintang atau miring. Kemudian yang kedua kekerasan tidak langsung, yaitu menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. Bagian yang patah biasanya adalah bagian yang paling lemah dalam jalur antara faktor kekerasan. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan akibat tarikan otot. Penarikan pada tulang akibat tarikan otot ini sangat jarang terjadi karena kekuatan dapat berupa pemutiran, penekukan, dan penekanan kombinasi dari ketiganya dan penarikan. Kita masuk pada klasifikasi, yaitu yang pertama kekerasan langsung yang seperti tadi yang dijelaskan menyebabkan patah tulang pada titik terjadi kekerasan. Fraktur demikian sering bersifat fraktur terbuka dengan garis patah, melintang atau miring. Kemudian yang kedua kekerasan tidak langsung atau menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadi kekerasan. Bagian yang patah biasanya adalah bagian yang paling lemah dalam jalur antara faktor kekerasan. Kemudian yang ketiga kekerasan akibat penarikan otot, yaitu patah tulang akibat tarikan otot sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat berupa pemutiran, penekukan, dan penekanan kombinasi dan penarikan. Kemudian yang keempat itu fraktur batang atau femur. Fraktur batang femur yaitu fraktur corpus femoris adalah fraktur diasifisi femur yang tidak melibatkan daerah artikular atau metafisis. Fraktur ini sering berhubungan dengan trauma jaringan lunak yang berat dan pada saat yang bersamaan terjadi luka terbuka. Batang femur didefinisikan sebagai bagian yang memanjang dari trochanter hingga kondil. Sebagian besar fraktur batang femur disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau trauma industri, khususnya kecelakaan yang melibatkan kecepatan tinggi atau kekuatan besar. Yaitu yang kelima fraktur suprakondilar femur, yaitu fraktur femur suprakondilar melibatkan aspek distal atau metafisis femur. Daerah ini mencakup 8 sampai 15 cm sampai distal femur. Fraktur ini sering melibatkan permukaan sendi. Pada pasien berusia muda, fraktur ini biasanya disebabkan oleh trauma beranegri seperti tertabrak mobil. Fraktur suprakondilar femur ini lebih jarang dibanding fraktur batang femur. Manifestasi klinis, yaitu klinis fraktur adalah nyeri, hilangnya fungsi deformitas, pemendekatan ekstremitas, crepitus, pembengkalan lokal, dan perubahan warna. Gejala umum fraktur adalah rasa sakit, pembengkalan, dan kelainan
kelainan bentuk. Yang pertama, nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang dimobilisasi. Spasme otot yang menyertai fraktur merupakan bentuk bidai alamiah yang dirancang untuk meminimalkan gerakan antara fragmen tulang. Yang kedua, setelah terjadi fraktur, bagian yang tidak dapat digunakan dan cenderung bergerak tidak alamiah atau gerakan luar biasa. Bukannya terjadi rigid seperti normalnya, pergeseran fragmen pada struktur lengan atau tungkai menyebabkan deformitas atau terlihat apapun teraba ekstremitas yang bisa diketahui dengan membandingkan ekstremitas normal. Yang ketiga, pada fraktur tulang panjang terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi yang melekat di atas dan bawah tempat fraktur. Fragmen sering saling melingkupi satu sama lain sampai 2,5 sampai 5 cm atau 1 sampai 2 inch. Kemudian yang keempat, saat ekstremitas diperiksa dengan tangan, teraba adanya derik tulang dinamakan crepitus yang teraba akibat gesekan antara fragmen satu dengan yang lain. Uji crepitus dapat mengakibatkan kerusakan jaringan lunak yang lebih berat. Kemudian yang kelima, pembekakan dan perubahan warna lokal pada kulit terjadi akibat trauma dan pendarahan yang mengikuti fraktur. Tanda ini biasa baru terjadi setelah beberapa jam atau beberapa hari setelah cedera. Ada beberapa manifestasi klinis fraktur femur. Yang pertama, deformitas daya tarik kekuatan otot menyebabkan fragmen tulang berpindah dari tempatnya, perubahan keseimbangan dan kontur menjadi seperti rotasi pemendekat tulang, baru penekanan tulang. Kemudian yang kedua, bengkak muncul secara cepat dari lokal dan ekstravasasi. Kita masuk kepada asuhan keperawatan, yaitu yang pertama ada pengkajian keperawatan, yaitu pengkajian keperawatan gawat darurat ditujukan untuk mendeskripsikan kondisi pasien saat datang dan adakah risiko yang membahayakan atau mengancam kehidupan dari pasien. Pengkajian dalam keperawatan gawat darurat dilakukan dengan primary survey dan secondary survey. Kemudian yang kedua, diagnosa keperawatan, di mana adalah penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon pasien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga, intervensi keperawatan, yaitu adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Klarifikasi intervensi keperawatan pada nyeri akut termasuk dalam kategori fisiologi dan yang ditunjukkan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi hemostatis. Kemudian yang keempat, implementasi keperawatan, itu tindakan keperawatan ala perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan, antaranya observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kemudian yang kelima, evaluasi keperawatan, yaitu fase kelima ini adalah fase terakhir dalam proses keperawatan. Evaluasi adalah aktivitas yang dirancangkan berkelanjutan dan terarah ketika pasien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien, menunjukkan pencapaian tujuan hasil dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022.
kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, Jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional.